Selamat datang, saya ucapkan di kursus desain grafis untuk percetakan. Dan sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Muslim. Dan saat ini saya sebagai praktisi di bidang advertising. Dan selain itu saya aktif sebagai desainer freelance yang menangani beberapa desain di perusahaan di Indonesia. Dan di sini karena ini adalah materi pertama, untuk itu saya akan membahas sekilas tentang seputar desain grafis ya. Apa sih desain grafis percetakan? Desain grafis percetakan itu adalah sebuah proses desain dengan platform yang kebutuhannya disesuaikan dengan standar percetakan ya. Jadi ketika seorang membuat desain, maka orang tersebut harus mempertimbangkan dulu mesin apa yang akan digunakan, jumlah yang akan dicetak, dan jenis bahan sebagai media cetak. Jadi tidak asal desain ya, karena banyak teman-teman kita yang mendesain tidak mempertimbangkan hal ini, maka hasilnya ketika desain tersebut dibawa ke tukang cetak atau mau dicetak sendiri, ternyata tidak bisa. Contoh, ketika seseorang membuat desain ya dengan beraneka ragam desain, kemudian desain tersebut maksudnya mau didesain di kaos ya, namun ketika dibawa ke tukang sablon ternyata tukang sablonnya menolak. Dia bilang, "Mas, desain yang sampean buat itu tidak sesuai, tidak bisa dicetak di kaos." Kenapa? Karena desainnya emang tidak sesuai dengan platform sablon seperti itu ya. Nah, nanti di sini akan kita ajarkan standar desain yang emang sesuai dengan platform percetakan. Jangan sampai nanti ketika kita sudah desain susah-susah ya, desain dengan jangka waktu yang lama sudah jadi, ketika mau dicetak ternyata tidak bisa ya. Banyak customer yang datang ke saya dengan membawa desain sendiri, namun emang tidak bisa desain itu dicetak di media yang dia maksud karena emang tidak sesuai. Contoh, ada beberapa customer yang datang dengan membawa desain sendiri dan maksudnya desain tersebut mau dicetak di spanduk, namun ternyata ukuran desain tersebut resolusinya sangat rendah dan tidak sesuai dengan besarnya media cetak yang nanti akan kita gunakan ya. Nah, itu yang dimaksud dengan desain grafis untuk percetakan. Jadi desain yang emang difungsikan untuk media cetak seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian lanjut. Nah, ini ada contoh. Jadi ketika kita akan mendesain kartu nama, maka yang akan kita lakukan adalah menghitung berapa jumlah lembar yang akan kita cetak ya. Kenapa ini harus kita hitung? Karena ini berkaitan dengan mesin. Umpamanya kalau nyetak kartu nama itu 10 lembar, tentu mesin yang sesuai adalah mesin dengan standar 10 lembar. Kalau kita mencetak dengan jumlah banyak, umpama 1000 lembar, maka kita harus tahu mesin apa yang harus digunakan untuk kapasitas 1000 lembar. Dan ini tentu sangat berbeda ya. Dan ini karena nanti akan berpengaruh dengan harga jual. Ketika kita sudah tahu jenis mesin, maka kita akan menentukan ukuran. Nah, ini umpamanya mesin yang kita gunakan adalah digital dengan ukuran 32. Untuk membuat layoutnya itu harus disesuaikan dengan ukuran mesin tersebut, gitu ya. Jangan sampai nanti ternyata desain kita itu melebihi dari lebar mesin yang akan kita jadikan media cetaknya ya. Dan begitu juga dengan bahannya, kertas apa yang bisa digunakan oleh mesin cetak tersebut. Karena tidak semua mesin itu bisa masuk jenis-jenis kertas, contohnya seperti ketebalan atau tingkat dari kelicinan permukaan kertas tersebut ya. Jadi ada beberapa jenis mesin yang emang tidak bisa memproses jenis-jenis kertas yang emang permukaannya licin. Seperti saja umpamanya kalau kita punya printer biasa itu ya, kalau kita mau mencetak stiker ya, ternyata printer kita itu tidak bisa menggunakan stiker dengan jenis tertentu. Jadi ada mungkin jenis bontak, ada jenis vinil, ada jenis HVS. Nah, printer kita yang mana yang mampu mencetak jenis-jenis bahan tersebut gitu. Makanya di sini harus kita sesuaikan dulu ya. Oke, kita lanjut. Kali ini karena materi kita adalah pengenalan tentang aplikasi ya. Jadi di sini akan saya perkenalkan tentang aplikasi untuk desain ini. Namun sebelumnya kita bahas apa sih yang dinamakan dengan aplikasi. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang dibuat untuk melaksanakan tugas tertentu.
Apa sih yang dimaksud dengan melaksanakan tugas tertentu? Maksudnya seperti ini. Kalau kita ingin membuat video atau mengedit video, tentu aplikasi yang digunakan adalah aplikasi editing video, ya, seperti itu. Kalau kita mau membuat game, tentu aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk membuat game. Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi untuk olah video. Contohnya kalau kita membuat video, tentu aplikasi-aplikasi ini yang akan kita buat. Ini adalah aplikasi yang khusus diperuntukkan untuk editing video. Kemudian kalau kita ingin membuat desain, tentu nama-nama tersebut adalah aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan khusus membuat desain, ya. Nah, untuk desain grafis yang akan kita gunakan adalah CorelDRAW, ya. Kenapa kita menggunakan aplikasi CorelDRAW? Yang pertama adalah user friendly. User friendly adalah aplikasi ini mudah digunakan, ya. Yang kedua, resolusi tinggi. Jadi untuk resolusi tinggi itu maksudnya desain yang kita buat tidak pecah, ya, meskipun dicetak dengan ukuran yang besar. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan fitur dan tool. Kemudian yang keempat, prosesnya ringan. Proses ringan maksudnya tidak membebani laptop kita, ya. Yang kelima adalah banyak yang menggunakan, jadi hampir 90% desainer di Indonesia ini menggunakan CorelDRAW ini. Yang keenam adalah kompatibel dengan percetakan. Jadi aplikasi CorelDRAW ini adalah aplikasi yang emang standar dengan dunia percetakan. Baik, seperti itu sekilas tentang pengenalan aplikasi desain. Untuk selanjutnya kita masuk ke cara menginstal aplikasi CorelDRAW di laptop atau di desktop Anda. Sampai jumpa di part berikutnya.